Sesegera mungkin ya. Ya. Oke, Pak Erickson, sebelum kita nanti masuk, karena saya yakin dengan bergabungnya Pak Erickson ke Partai Gerindra, ini satu langkah lebih maju lagi nih. Ada perahu untuk menuju Taput 1. Tapi sebelumnya itu saya ingin berbicara tentang Koalisi Indonesia Maju dulu nih. Pastikan Pak Prabowo dengan Gibran ingin menang juga ini di Tapanuli Utara, karena Jokowi Maruf Amin tahun 2019 kalau nggak salah Tapanuli Utara itu sekitar 95% kemenangan di Tapanuli Utara. Tentu kan berharap ini suara pencinta Jokowi, ya kan, berharap berlabuh ke Pak 02 lah. Sementara kan ini juga basis daripada merah. Nah, seperti apa namanya semacam tugas yang diberikan oleh partai kepada Bapak untuk memenangkan 02 itu? Ya, tentu kan kalau disebut basis, saya lebih enak sebenarnya ngomongnya bahwa harusnya Taput itu adalah basis orang-orang baik. Ya. Orang-orang pintar, orang yang tahu arah, orang yang tahu dan rindu akan kemajuan, kan begitu harusnya kan? Ya. Tentu seperti yang saya bilang tadi, orang Taput ini kan memiliki kecerdasan yang bagus. Maka harusnya udah tahu mana ini presiden, wakil presiden yang akan mereka pilih. Ya. Kita sudah mendengarkan, sudah membaca, dan sudah merasakan bagaimana itu Presiden Republik Indonesia Jokowi sungguh-sungguh memperhatikan bangsa dan negara ini, termasuk dan terkhusus Tapanuli Utara. Ya. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentu kan ini kan perlu keberlanjutan, perlu ini kepastian program-program baik yang sudah dilakukan oleh Jokowi, dan memang itu diterima oleh masyarakat Indonesia, di mana kan survei kepuasan kalau saya tidak salah di angka 70-80% ya? 80%. Artinya kan 80%, 8 dari 10 orang merasakan puas. Artinya kan on the track. Iya. Kalau on the track ngapain kita potong menjadi orang lain yang tidak tegas menyatakan mendukung? Nah, justru itu kan kita lihat bahwa calon presiden Prabowo Gibran dengan tegas menyatakan kami akan teruskan program-program Jokowi dan yang nanti dalam perjalanannya perlu diperbaiki. Ya. Nah, tentu ini kan modal besar ini. Nah, tentu kami punya komitmen tinggi. Kalau tadi katakanlah dulu 98% Jokowi, harusnya di sini nggak 98% lagi nih, kan? Kalau sadar loh bahwa ini melanjutkan Jokowi kan harusnya 99 dong. Iya. Kan? Ya jangan 100% lah, kan nggak enak tuh. Nah, tentu ini saya pikir menjadi juga tanggung jawab yang harus kami lakukan, karena kebetulan saya memang jadi ketua tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran. TKD ya, KIM, Koalisi Indonesia Maju. Iya. Ya. Tentu ini juga menjadi target yang harus kami kerjakan. Ya, jadi 1 minggu ini saya juga keluar masuk desa, ketemu dengan komunitas untuk mengejot nih, ya, untuk juga memastikan bahwa mereka harus punya alasan kenapa harus memilih 02. Ya. Kadang orang kan ikut-ikutan. Nah, inilah tugas kami nih, menjelaskan kenapa kita harus 02. Nah, contoh tadi, tegak lurus bahwa kita melanjutkan apa yang sudah dikerjakan yang sangat baik oleh Jokowi. Kemudian kita lihat sosok Prabowo ini kan adalah sosok yang memang pemersatu bangsa. Ya. Kita tahu sekarang kita harus terbuka juga ini. Kita lihat sekarang kan terlalu banyak ini terbelah-belah masyarakat ini. Kan? Ada kubu A, ada kubu B. Ngapain ada kubu-kubu? Gerindra tidak pernah berpikir akan ada kubu-kubu loh. Iya. Nah, ini kan sudah diberikan contoh oleh Pak Prabowo yang dulunya lawannya Pak Jokowi, akhirnya dia bersatu. Bahkan dia mau dia jadi menteri dengan semangat agar terjadi konsolidasi. Nah, tentu
Bagi saya ini sangat penting. Kebetulan daerah Tapanuli Utara ini agak terkotak-kotak ini sekarang ini. Ya. Tentu itu menjadi contoh. Kami juga ingin memperhatikan itu. Tidak ada lagi kubu-kubu, kita harus satukan semua ini. Ya, kemudian hal lain apa? Ya, kalau saya lihat sih memang ada ketegasan di Prabowo, ada konsistensi. Ya. Tentu kan negara kita ini butuh seorang pemimpin yang tegas dan konsisten. Nah, kemudian yang kedua, ya, Gibran ini sangat connect dengan kita. Ya. Karena Gibran adalah representasi generasi muda untuk membawa pikiran-pikiran mereka, yang tentu pikiran-pikiran mereka ini sangat dekat dengan teknologi, khususnya teknologi digital. Nah, sekarang dari calon-calon yang ada ini, mana yang kira-kira ini akan mudah nyambung dengan generasi muda? Gibran. Dia paham dengan perkembangan teknologi, kan? Tentu pemimpin yang paham dengan teknologi, atau selalu saya katakan bahwa pemimpin yang sekarang harus digital mindset. Ya. Ketika dia dekat dengan teknologi, maka dia akan bisa mengerti kebutuhan anak muda. Kan mereka kan harus dihantarkan ini ke masa depan. Ya. Tentu kalau kita memiliki wapres yang bisa mengerti masa depan, maka semua kebijakan-kebijakan itu akan efektif dan berpihak kepada generasi muda. Ya. Maka selama ini Bisukma yang bersentuhan dengan generasi muda, saya yakin ini saya lebih cepat ini nanti bisa mengkonekkan ini. Ya. Dan mengerti, ya. Jadi lebih mudah nanti dan lebih cepat bisa akan menyambungkan program-program dari Presiden Wapres terhadap kebutuhan anak muda, dan ini juga adaptif dengan perkembangan zaman. Maka itulah saya pikir ya, tidak ada lagi sebenarnya saya pikir alasan kita untuk tidak memilih 02. Sudah harus nih. Maka orang yang berpikirnya komprehensif ya, berpikir komprehensif menyeluruh, bukan, maka 02 menjadi pilihan utama, dan 02 didorong terus, dikenjot agar bisa menang 99%. Harus gaspol ya. Gaspol. Oke. Yang Pak Erikson lihat ini. Ya. Kalau tadi kan 90, ya 5 ke atas lah Pak Jokowi di Tapanuli Utara. Pak Erikson kan ternyata ketua tim kampanye daerah Pak Prabowo Gibran di Koalisi Indonesia Maju lah. Target Bapak berapa persen di Tapanuli Utara? Ya, tentu target saya harus menempel ke angka itu. Dan saya lihat pergerakan itu dari hari ke hari terus meningkat. Barusan ini saya kembali dari Pahai. Ya. Antusias banget mereka. Ya. Mereka nunggu saya tadi karena kebetulan saya kan dengan Dapil 1 tadi kan diskusi juga. Terus saya ditunggu di sana, agak terlambat saya. Mereka benar-benar menantikan kan kehadiran saya karena mereka pikir ya sudah, Erikson itu ada 02, teman kita. Yeah. Nah, demikian mereka antusias, dan saya tanya tadi bagaimana kira-kira kondisi di lapangan. Ya Pak, setiap kami pergi kemana-mana sekarang sudah gini semua Pak. 02 ya. Nah, sudah. Artinya itu kan harapan kita ini nanti kan di bilik suara terbukti. Yeah. Kan? Saya yakini itu akan terjadi angka yang cukup signifikan. Mungkin saya tidak bicara lah dulu kuantitas ya, angkanya berapa. Tapi ini akan menunjukkan angka yang cukup signifikan, yang membuat orang nanti wah. Sehingga apa? Kita akan merasakan kembali perhatian Pak Jokowi untuk membangun kawasan Danau Toba ini akan kembali nanti hadir melalui Pak Prabowo. Tentu kembali juga nanti ini kan, bagaimana kedekatan daripada para kepala daerah, bagaimana juga kepala daerah dengan kreatif mengajukan program-programnya. Kan kembali, walaupun misalnya presiden kita siapapun, kalau kepala daerahnya nggak kreatif untuk mengajukan program, kemudian juga kepala daerahnya tidak begitu memperhatikan, tidak mendengarkan aspirasi rakyat, tidak menindaklanjuti, ya nggak nyambung juga kan. Makanya saya pikir harus semuanya memang ini bersinergi, harus saling memperhatikan kebutuhan, kan harus saling mendukung supaya program-program ini bisa cepat terlaksana, sekaligus juga program-program ini adalah menjawab persoalan-persoalan dari masyarakat. Nah, kira-kira begitu. Oke.
Pak Erickson. 10 tahun terakhir kan kita nggak bisa lupakan ada dua kubu, katakanlah di Tapan Utara, antara Nixon Nababan dan JTP, ya, 5 tahun yang lalu, ya. Dan mereka sekarang berada di pihak 03. Ini kan Tapan Utara. Artinya mereka ini di pihak 03 sekarang, Perindo dan PDI Perjuangan. Mereka ini dianggap selama ini, ya, terutama 2018 waktu mereka berkompetisi memperebutkan Tapan Utara 1, ya. Kekuatan mereka itu waktu itu hampir sama, ya, nggak terlalu jauh beda kemenangan Nixon Nababan dengan apa. Tentu kan pengikut setia mereka masih ada. Nah, ini yang saya katakan tadi. Apakah ini yang Pak Erickson lihat di daerah ini berbeda di daerah dengan yang ke pusat ini, Pak? Karena kalau kita perhatikan pengikut setianya CTP masih ada, Pak Nixon juga masih ada. Tentu kan ini juga semacam, ya, tembok nanti yang sebagai Bapak Ketua TKD 02 di sini kan tembok juga ini yang Bapak harus, ya, dobrak gitu. Seperti apa Bapak? Iya, kan sebenarnya sih saya pikir kan yang utama siapapun presidennya harus berikan perhatian sungguh-sungguh kepada rakyatnya, kan gitu sebenarnya. Ya. Tentu kita itu kalau disebut setianya jangan kepada orang. Jangan kepada orang. Jangan kepada orang. Setia kita, loyal kita kepada kebaikan. Ya. Setia, loyal kepada kebenaran. Tentu kan ini yang kita berikan kesadaran kepada masyarakat. Saya bilang tadi kok, ya begini jelas nih Prabowo Gibran ini sangat baik kok, kan? Sangat jelas programnya dan programnya merayat, Ya. kan begitu. Apa yang kita ragukan, kan? Ya sudah, kita dukung aja penuh, kan? Bagaimana supaya itu bisa sama-sama kita ke sana? Tentu kan masyarakat ini kan harus kita berikan sosialisasi. Iya. Dan harus juga tujuannya adalah supaya juga semakin cerdas ini masyarakat ini, ya. Boleh kita setia kepada orang, tapi pastikan orang itu bisa nggak membawa apa kira-kira harapan daripada keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita. Kalau kira-kira kan udah lebih kurang ini kan 5 tahun 10 tahun ini kan, Yeah. perjalanan ini, apa sih yang saya rasakan? Kan? Adakah saya merasakan tekanan? Ya. Adalah saya merasa intervensi. Bebaskah saya bersuara? Kan? Bebaskah saya menyampaikan pikiran-pikiran saya? Ini kan Saya dengar di Tapan Utara itu yang jadi masalah besar. ya. Jadi saya pikir kan kalau kita berkuasa jangan arogan. Berikan kebebasan kepada masyarakat, berikan kenyamanan kepada mereka. Kan begitu kan? Termasuk juga para pegawai harus mereka diapresiasi. Para guru harus diperhatikan. Kan? Haknya dia berikan, dampingi dia. Jangan lagi mikir nanti para pejabat ini mau ngasih apa ke saya. Kan begitu ya? Jadi harus fokus kita. Berikan mereka otoritas. Kepala desa, berikan dia menjadi kepala desa yang punya kemampuan, kemandirian dalam mengelola desanya. Ya. Tujuan daripada otonomi kabupaten termasuk juga mengalokasikan anggaran melalui dana desa kepada kepala desa, karena diharapkan kan mereka akan bisa Mandiri, ya. mandiri. Tentu dari kepala daerah itu harus memberikan pendampingan, harus membuat mereka pintar. Bukan mereka itu didikte. Kalau mereka didikte, nggak akan maju. Jangan dia didikte, berikan dia kedewasaan di dalam bertindak, kemandirian di dalam memutuskan untuk kemajuan wilayahnya. Maka harus dibuat kepala desa itu pintar dia untuk membangun ekonominya, pintar dia dan peduli dengan pendidikan, peduli dia dengan kesehatan, kan begitu. Sampai dia harus bisa pintar membuat badan usaha milik desa ini menguntungkan, sehingga mereka bisa mandiri. Nah, ini yang memang yang mengkhawatirkan kita juga selama ini. Kenapa sih? Ini paradoks loh. Banyak bantuan Al-Sintan,
Ya. banyak bantuan BLT Bansos, banyak bantuan dari CSR BUMN, dana desa sudah tersedia, kan? Banyak lagi dari luar sana uang masuk. Tapi bagaimana rakyat sekarang? Apa dampak yang dirasakan? Masih kemiskinan, kebodohan itu terjadi di banyak tempat. Masih terjadi Pak ya, terutama di tepi utara ya. Iya. Terus ini kan harus dihentikan ini. Nggak boleh lagi ini berkelanjutan. Jadi jangan ngomong berkelanjutan, tapi kebodohan, kemiskinan itu lanjut. Bukan itu yang kita lanjutkan. Yang kita lanjutkan adalah bagaimana supaya kehidupan masyarakat ini bisa lebih bagus. Ya. Harus mereka bisa menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Harus setiap keluarga itu anak punya keterampilan. Begitu dia selepas sekolah, dia sudah siap untuk bekerja. Ya. Atau siap dia buka usaha. Jadi ini kan harus ada konsep ini yang clear ya. Maka saya katakan tadi, memang bagi saya ini perhelatan politik ini tidak sekedar hanya mendudukkan orangnya, tapi pastikan orangnya itu adalah orang yang akan nanti membawa kehidupanmu lebih baik. Jadi saya tidak terlalu mungkin istilah setia-setia, bagi saya mau setia sampai mati, bukan itu ya. Sampai ada lagu-lagu begitu kan, itu lagu-lagu cengeng. Kan? Setialah kepada kebaikan dan kebenaran. Oke. Kira-kira begitu kan? Nah. Tapi kalau di pihak 03 kan tentu juga mengatakan bahwa mereka juga melakukan itu kebaikan dan kebenaran. Inilah kerja keras Pak Erickson ya untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa mana yang real bisa dilakukan dan mana yang mungkin nanti ya hanya janji-janji. Ya. Seperti yang dibilang Pak Prabowo, jangan hanya omon-omon. Ya tentu kan begini tadi kan. Masyarakat kan lebih kurang 10 tahun ini kan udah merasakan. Iya. Kan begitu. Tentu masyarakat ini nggak usah kita dikte lah. Dia sudah punya catatan sebenarnya. Bagaimana yang dia rasakan oleh dia, dirasakan oleh keluarganya selama 10 tahun. Iya. Ya. Jadi tentu itulah harusnya kan dia ketika dia mengalami sejumlah masalah. Apakah ini mau dilanjutkan? Jangan dong. Yeah. Kita kan masih butuh anak-anak loh. Anak-anak kita ini mau jadi apa? Jangan hanya mikirkan kebutuhan diri kita, orang tua. Lihat itu anak-anak itu. Lihat itu bagaimana persoalan pupuk, bagaimana itu bisa diselesaikan. Bagaimana itu harga yang turun naik terus di pertanian. Bagaimana itu persoalan hama yang nggak pernah diselesaikan. Dan bagaimana persoalan sekarang kesehatan yang masih banyak stunting. Loh itu dong. Makanya saya katakan bahwa legislatif sama eksekutif, dewan sama bupati itu harus kita serius memilihnya. Karena yang kita pilih sebenarnya itu adalah harus orang yang memiliki dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada, sekaligus menghantarkan anak-anak kita untuk masa depan. Bagaimana mereka menjadi generasi emas Indonesia. Kan kira-kira seperti itu. Tentu ini kan yang harus dilihat masyarakat juga ya. Kalau nanti 02 Prabowo Gibran menang, karena berdasarkan survei yang kita lihat terakhir-terakhir ini bahkan sudah menyentuh 50,7% itu LSI terakhir. Tentu kalau mereka yang nanti menang di pusat, kita juga berharap ini sinkron dengan di daerah. Di sana ada partai Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, dan ada partai-partai kecil yang belum dapat di kursi parlemen. Di Tapanuli Utara bagaimana nanti nih Pak Erickson yang Bapak lihat? Bisa nggak kira-kira koalisi Indonesia Maju yang di pusat ini sejalan di daerah? Iya, kalau itu tadi kan survei dari berbagai lembaga ya. Ya. Sekarang kalau saya tidak salah di kisaran 51 ya. Ya. Dan terus bergerak. Ya kita lihat sekarang terus bergerak. Khususnya untuk generasi muda. Generasi muda, saya kemana-mana ya. Saya pergi ke Jakarta di berbagai tempat. Generasi muda selalu gini-gini terus. Ya. Saya tanya, kamu yakin nggak? Nomor 2, yakin Pak. Kenapa? Alasannya bagus-bagus. Saya pergi ke Jawa Barat. Saya keliling ke Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat kan? Ya. Nah, demikian juga tempat-tempat lain. Di sini juga begitu. Anak-anak mudanya, kan? Dan masyarakatnya selalu saya menemukan lebih banyak 02 ya. Artinya apa? Hasil survei itu saya yakin menggunakan metodologi yang benar. Karena tidak hanya satu survei sebenarnya, apa kan lembaga kan?
Hampir semua lembaga survei Yang kredibel, menunjukkan ya. angka yang nggak jauh beda, kan? Nah, tentu kan perlu kita konfirmasi juga ini kan ke lapangan. Masyarakat juga kita menemukan jawabnya begitu. Ya. Terus apa yang kita lakukan? Makanya kami sangat yakin Prabowo Gibran menang satu putaran. Menang satu putaran ya. Iya, saya yakin itu. Luar biasa.